Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Setiap orang senantiasa berharap, ya, bahkan semua orang itu berharap bahwa kehidupan selama di dunia adalah kesukses. Begitu pula di akhirat juga sukses. Artinya pengen mendapatkan kesuksesan dalam dua kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sehingga apa? Doa yang senantiasa ia bacakan adalah doa yang dalam tanda petik dinamakan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang senantiasa dibacakan ketika memohon kepada Allah SWT, baik sudah sholat maupun dalam acara-acara tertentu. Karena setiap orang tidak ada yang kepengen di dunia celaka, di akhirat bahagia, tetapi dua-duanya pengen mendapatkan kebahagiaan itu. Ikhwani rahimakumullah. Namun demikian, untuk mendapatkan kebahagiaan pasti harus ada usaha, ya. Tidak bisa kemudian orang pengen bahagia kok tidak atau tanpa usaha. Ini adalah satu hal yang niscaya, ya. Pengen bahagia di akhirat pasti harus ada usaha yang dilakukan ketika di dunia. Pengen mendapatkan bahagia di dunia, maka ya ada harus hal-hal step-step yang harus ia lakukan ketika di dunia. Nah, ikhwanur rahmatullah, termasuk juga kita dalam Ramadan ini kita pengen mendapatkan kebahagiaan. Ada target-target tertentu yang kita pengen capai, ya, tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Setiap orang atau boleh katakan punya mimpi, punya cita-cita yang akan ia raih, ya. Itulah yang namanya resolusi, ya. Jadi setiap orang harus punya resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi itu adalah pernyataan yang berisi tuntutan terhadap pihak tertentu. Itu kalau seumpama antara satu orang atau antara satu organisasi dengan pihak lain, ya, pernyataan yang berisi tuntutan terhadap sesuatu. Contoh, buruh ingin mendapatkan tuntutan gaji yang lebih baik, maka ia menuntut pada perusahaan atau pada pemerintah. Ada resolusi agar harga BBM turun, itu resolusi. Namun ketika resolusi itu adalah terhadap diri sendiri, itu adalah target yang akan diraih pada saat tertentu. Jadi setiap orang harus punya target atau resolusi, target yang akan dicapai pada saat tertentu. Kalau usia, saya usia sekian tamat SD, usia sekian tamat SMP, usia sekian tamat aliyah, usia sekian tamat perguruan tinggi, usia sekian menikah, usia sekian. Setiap orang punya resolusi itu. Bahkan ada satu resolusi yang menurut saya sangat menarik. Ketika di awal tahun 2020, ketika saya baca dalam perusahaannya Muhammad Salim itu ada ganti tahun, ganti status. Apapun, ya, statusnya, ya, artinya status yang tadinya mungkin tidak bekerja tahun ini bekerja. Yang tadinya masih jomblo menemukan pasangan. Yang tadinya mungkin mohon maaf, ya, pas kebetulan single karena mungkin ditinggal dan sebagainya, tahun baru dapat lagi, ya. Namun demikian, apapun resolusi setiap orang itu, ya, yang akan ditempuh, kebahagiaan yang ia akan raih itu tidak akan berjalan mulus tanpa adanya bantuan dari Allah SWT. Itu pasti, karena Allah lah yang akan memberikan bantuan. Karena ridha dan rahmat dari Allah lah, maka resolusi yang kita targetkan, yang kita miliki itu akan tercapai, ya. Tapi bagaimana agar bantuan, agar ridha dari Allah, rahmat dari Allah turun sehingga resolusi kita itu dapat berjalan dengan mulus? Ada 4 kunci setidaknya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar bantuan Allah turun. 4 kunci tersebut ada pada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin
yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Rawahul Bukhari. 4 hal, 4 kunci agar kita bisa mendapatkan bantuan dari Allah SWT, rahmat Allah turun, ridha Allah turun, sehingga para resolusi yang kita targetkan itu tercapai. Yang pertama adalah nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya. Kita mau melonggarkan, meringankan apa sesuatu yang memberatkan bagi saudara-saudara kita. Ya. Siapa yang pengen akhiratnya sukses, maka di dunia tidak usah, boleh katakan tidak usah capek-capek hanya mengurus urusan pribadi. Tidak, justru malah kita mencoba mencari saudara-saudara kita yang susah dengan kita berikan bantuan. Ya, insya Allah siapa yang mengangkat, siapa yang mengurangi, siapa yang meringankan beban yang ada pada saudara kita, maka Allah akan meringankan beban, bahkan mungkin menghilangkan beban ketika di akhirat. Ingatlah bahwa di akhirat itu sangat berat. Siksaan sangat berat. Gambaran-gambaran betapa akhirat itu sangat menyusahkan. Jangankan akhirat, sebelum sampai akhirat di alam barzakh saja sudah susah. Banyak gambaran-gambaran betapa di alam barzakh, di kuburan, disiksa dan lain sebagainya. Maka agar selamat, ayolah kita bantu saudara-saudara kita. Insya Allah fil akhirah kita selamat. Ya. Bahkan ada ayat Al-Quran dalam surat An-Naba ayat 40, sudah meninggal, maka mengatakan orang yang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, ya bok saya itu jadi debu aja. Kenapa kalau debu itu ya sudah mati, nggak ada apa-apa, ya selesai, nggak ada pertanggungjawaban. Ya laitani kuntu turaba. Bok dulu itu saya diciptakan jangan jadi manusia, jadi debu saja. Nah, ini yang pertama. Ayo kita ringankan beban saudara kita. Yang kedua adalah wa man yassara ala muhsirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan, ya, siapa yang memudahkan saudara-saudara kita yang ditimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia melanggang di dunianya, enak dimudahkan, dan di akhirat juga demikian. Yassaru ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Di dunia akan dimudahkan oleh Allah, di akhirat akan dimudahkan oleh Allah. Ya, ini juga termasuk untuk para guru kita sebagai pendidik dan lain sebagainya. Ya, ketika mengajarkan kepada siswa-siswa kita, maka ayo tidak usah mempersulit. Artinya apa? Bahwa bukan berarti tidak mempermudah itu tidak ngasih tugas, enggak, tetapi semampu siswa kita, ya, dengan kerja yang maksimal kita arahkan. Artinya apa? Jangan kemudian membebani saja tanpa ada solusi yang kemudian siswa kita sehingga malah justru terbebani. Ya, begitu pula pihak pemerintah dan lain sebagainya. Ya, apalagi sekarang banyak saudara-saudara kita yang dalam kondisi kesulitan. Ayo kita berikanlah, ya, yasar, kita ringankan beban mereka. Ya, insya Allah dunia kita akan dipermudah, akhirat kita juga akan dipermudah. Nah, yang berikutnya adalah waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ini yang susah. Ya, barang siapa yang mau menutupi aib orang lain, aib saudara kita, maka Allah akan menutupinya aib di dunia dan akhirat. Ingatlah, banyak kasus yang orang tersebut tadinya kelihatannya soleh di mata masyarakat, tiba-tiba ada berita yang sangat menohok, mengagetkan bahwa dia ternyata orang yang sangat tidak bermoral. Ya, ingat, apalagi di dunia digital saat ini, ya, ketika seorang kemudian membuka aib orang lain, tiba-tiba di depan masyarakat dia soleh, baik dan lain sebagainya, tiba-tiba ada berita bahwa si A adalah orang yang sangat jelek, koruptor dan lain sebagainya. Ya,
Maka tolong tidak usah mengungkit-ungkit aib orang lain. Karena apa? Ketika orang tersebut suka mengungkit aib orang lain, maka dia akan diungkit aibnya oleh Allah SWT. Di dunia, ingat, di dunia pasti akan diungkit aibnya, akan dibuka aibnya. Apalagi besok di akhirat. Nah, yang terakhir adalah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hambanya mau membantu saudaranya. Jadi kuncinya ini. Selama hambanya mau berbuat baik kepada orang lain, selama hambanya mau membantu saudaranya, selama hambanya mau meringankan saudaranya, selama hambanya mau menutupi aib saudaranya, maka insya Allah akan memberikan bantuan. Kuncinya adalah seperti itu. Oleh karena itu, resolusi apapun yang kita miliki, target puasa kita pengen dikabul oleh Allah SWT, puasa dosa kita pengen diampuni oleh Allah SWT, target kita pengen menjadi kayaumin waladu ummuhu, seperti fitrah, seperti bayi yang baru dilahirkan, targetnya. Maka jangan lupa kita mohon bantuan Allah SWT. Cara agar bantuan Allah turun adalah dengan cara satu, membantu saudara kita yang terkena beban, ringankanlah. Yang kedua, yang sedang kesulitan, hilangkanlah kesulitan itu, kita bantu semampu kita. Yang ketiga, apabila ada aib, ditutupilah. Jangan kemudian kita justru malah menjadi orang yang suka membuka aib orang lain. Ya. Yang keempat adalah ingat, ayo terus menerus saling membantu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan refleksi buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.